أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Satu pertanyaan yang disampaikan oleh saudara saya yang tentunya beliau memiliki wawasan yang cukup tentang syariat Allah, khususnya fikih, lebih khusus lagi tentang sholat. Pertanyaannya begini, bolehkah menjamak dan mengqashar bagi musafir yang perjalanannya itu tujuannya adalah untuk rekreasi? Lebih detail lagi beliau menanyakan apakah rekreasi itu termasuk gharadin sahih, termasuk tujuan yang sah untuk mendapatkan dan mengambil dispensasi dalam sholat yang bernama jamak dan atau qashar. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa memang tidak semua orang yang dia safar, dia perjalanan, lalu kemudian serta-merta jamak dan qashar. Meskipun jarak yang ditempuh telah memenuhi syarat. Jarak yang ditempuh itu sudah batasan yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Kita ambil contoh, orang yang perjalanannya itu tujuannya maksiat. Maka secara mutlak para ulama sepakat tidak diperkenankan untuk mengambil rukhsah atau dispensasi menjamak dan atau mengqashar sholatnya. Contoh orang yang bermaksiat, seorang wanita yang kabur dan lari dari rumah suaminya. Habis tengkar dia kabur, nusyuz namanya. Maka baginya tidak diperkenankan untuk menjamak dan atau qashar. Contoh orang yang perjalanan kemana? Dia mungkin ada deal, dia mungkin ada sepakat dengan seseorang yang sehingga dia itu mau korupsi. Perjalanan mungkin dari Pontang ke Jakarta. Tujuannya apa? Maling. Dari Balikpapan mungkin, dari Samarinda mungkin kemana? Ke Bali. Tujuannya apa? Nemui selingkuhannya. Maka secara mutlak yang demikian ini tidak diperkenankan untuk mengambil rukhsah. Artinya kalau dia ngambil jamak dan atau qashar, maka sholatnya sudah barang tentu tidak sah. Karena mestinya dia tidak berhak atas rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, memang beberapa riwayat itu tidak detail sedetail ini, karena memang riwayat itu sifatnya masih mujmal, masih bersifat global, maka perlu diteliti, perlu ditelaah lebih dalam dan lebih luas lagi oleh para ulama-ulama ahli fikih yang memiliki basic ya kemampuan dan kapabilitas dalam bidang tafsir dan juga hadis tentunya. Contoh dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kata menurut Ibunda Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqsuru fis safar, rawahu Daruqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya yang ditempuh sekian maka beliau mengqashar. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang mengambil dispensasi jamak dan atau qashar dalam sholatnya, mendirikan sholat pada saat dia safar, itu Allah sangat mencintai. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innallaha yuhibbu ayyuta ruhasuhu. Allah itu senang banget kalau dispensasinya itu dijalankan oleh seorang hamba. Kama yukrahu ayyuta maksiyatuhu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu benci banget, levelnya sama, jika kemaksiatannya itu diterjang dilakukan. Rawahu Ahmad
wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala senang banget. Level senang itu 10 jika contoh 10 ya, jika rukhsahnya dijalankan, dilakukan, sama halnya dengan kebenciannya itu bisa levelnya 10 jika kemaksiatannya dilakukan. Lalu kembali lagi kepada pertanyaannya, bolehkah orang yang musafir dengan safar tujuannya adalah rekreasi, jokka-jokka mungkin menurut saudara kita, kemana? Luar negeri, kemana? Ya sekitar Indonesia saja. Tujuannya murni, pure untuk jalan-jalan, untuk rekreasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab I'anatul Talibin, wala dan tidak diperkenankan untuk menjamak dan atau mengqashar liman safaro bagi orang yang bepergian limujarrati ru'yatil bilad. Tujuannya adalah untuk melihat satu negeri, satu kota atau satu daerah saja. Alal ashah, dan inilah menurut pendapat yang ashah, yang lebih sahih. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Bajuri dijelaskan la mujarratut tanazzuhi wa ru'yatil biladi, tidak diperkenankan bagi orang yang cuman rekreasi, ya, cuman jalan-jalan saja dari satu daerah ke daerah yang lain, dia menjamak dan mengqashar. Fa innahu, karena yang demikian itu laisa minal gharadis sahihi, karena yang ini bukan tujuan yang sah untuk mengambil dan mendapatkan rukhsah bernama jamak dan qashar. Maka sholatnya harus itmam. Duhur ya 4, asar ya 4. Duhur ya di duhur, asar ya di asar. Maghrib ya di maghrib, isya ya di isya, dan tidak boleh di qashar, tetap 4. Itu sempurna. Maka dari sini jelas harus hati-hati bagi kaum muslimin. Tidak asal safar lalu kemudian mengambil rukhsah. Karena rukhsah ini benar-benar diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang melakukan safar dengan safar taat kepada Allah. Yang safarnya itu gharadin sahih. Gharadin sahih itu seperti apa? Contoh menjalankan ibadah haji, jelas taat. Perang, itu jelas. Silaturahim juga jelas. Berdagang juga sama. Maka sekali lagi tujuannya gharadin sahih. Kalau tidak gharadin sahih seperti jalan-jalan maka tidak boleh. Apalagi hukumnya haram malah kalau yang tujuannya bermaksiat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.